Selamat berjumpa. Dalam kesempatan ini kita akan membahas masalah sosial dan isu kriminologi. Masalah sosial dan isu kriminologi dapat dipastikan memiliki hubungan dimulai dari adanya sesuatu yang mendorong lahirnya mens rea atau niat batin yang salah, kemudian terwujud dalam tindakan salah dan berujung pada masalah sosial. Dengan konteks demikian, masalah sosial dan isu kriminologi memiliki ruang lingkup yang sangat luas dan akan terus berkembang seiring dengan perkembangan sosial dan kemasyarakatan itu sendiri. Karena itu, maka dalam pertemuan ini saya memfokuskan pembahasan pada konteks lingkungan dengan sub pembahasan yaitu kejahatan lingkungan dan teori ekologi kriminal. Sebelum masuk ke dalam pembahasan mengenai kejahatan lingkungan dan teori ekologi kriminal, perlu ditetapkan lebih dahulu definisi-definisi yang dapat membantu kita menyamakan persepsi kita. Kejahatan lingkungan adalah tindakan yang melanggar hukum dan merusak lingkungan alam. Tindakan ini tidak hanya berdampak negatif pada ekosistem, tetapi juga berdampak pada kesehatan manusia dan kesejahteraan sosial. Teori ekologi kriminal adalah pendekatan dalam kriminologi yang mempelajari hubungan antara lingkungan fisik dengan sosial dengan perilaku kriminal. Teori ini berusaha memahami bagaimana faktor-faktor lingkungan dapat mempengaruhi tingkat kejahatan di suatu wilayah. Sebagaimana saudara lihat dalam slide, ruang lingkup kejahatan lingkungan sangat luas dan mencakup berbagai aspek yang saling terkait, meliputi hukum dan regulasi. Kejahatan lingkungan diatur dalam berbagai hukum dan regulasi yang bertujuan untuk melindungi lingkungan. Di Indonesia misalnya, terdapat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang mengatur berbagai aspek lingkungan. Kemudian meliputi juga penegakan hukum. Penegakan hukum terhadap kejahatan lingkungan melibatkan berbagai lembaga seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan. Penegakan hukum yang efektif sangat penting untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan lingkungan. Meliputi juga dampak sosial dan ekonomi. Kejahatan lingkungan memiliki dampak yang luas terhadap masyarakat dan ekonomi. Misalnya, pencemaran air dapat merusak sumber air bersih dan mengganggu kesehatan masyarakat. Kemudian ada dampak-dampak ikutannya lagi setelah itu. Ruang lingkup kejahatan lingkungan mencakup juga bagaimana pentingnya kerjasama nasional, kerjasama regional, bahkan kerjasama internasional dalam penanggulangan kejahatan lingkungan. Selanjutnya kita masuk kepada pembahasan singkat tentang teori ekologi kriminal. Teori ekologi kriminal adalah pendekatan dalam kriminologi yang mempelajari hubungan antara lingkungan fisik dan sosial dengan perilaku kriminal. Teori ini berusaha memahami bagaimana faktor-faktor lingkungan dapat mempengaruhi tingkat kejahatan di suatu wilayah. Awal mula teori ekologi kriminal. Teori ekologi kriminal pertama kali muncul pada awal abad ke-20. Salah satu tokoh utama dalam pengembangan teori ini adalah Robert E. Falk dan Ernest W. Burgess dari Universitas Chicago. Mereka mengembangkan konsep ekologi manusia yang mengkaji bagaimana manusia berinteraksi dengan lingkungan mereka. Penelitian mereka menunjukkan bahwa lingkungan perkotaan memiliki pola-pola tertentu yang dapat mempengaruhi perilaku kriminal. Teori ekologi kriminal kemudian berkembang dan melahirkan berbagai teori baru, antara lain teori zona transisi atau
yang lebih luas disebut zona konsentris. Menurut teori zona konsentris yang dikembangkan oleh Falk and Burgess, model zona konsentris menjelaskan distribusi kejahatan di kota. Menurut model ini, kota terbagi menjadi beberapa zona dengan karakteristik sosial dan ekonomi yang berbeda. Zona-zona ini meliputi pusat bisnis, zona transisi, zona pemukiman kelas pekerja, zona pemukiman kelas menengah dan atas. Gambaran atau visualisasinya bisa dilihat di slide. Mereka menemukan bahwa tingkat kejahatan cenderung lebih tinggi di zona transisi, yang merupakan daerah industri yang berkembang pesat, mungkin mengalami peningkatan pencemaran dan kejahatan lingkungan, terdapat kepadatan penduduk yang tinggi, terdapat perubahan sosial dan ekonomi yang cepat, dan mobilitas yang tinggi. Selanjutnya ada teori ketidaksetaraan sosial yang berhimpitan dengan teori disorganisasi sosial, juga bersinggungan dengan teori patologi sosial. Menurut teori ketidaksetaraan sosial, ketidaksetaraan ekonomi dan sosial dapat mendorong individu atau kelompok untuk melakukan kejahatan lingkungan sebagai cara untuk bertahan hidup atau mencari keuntungan. Kemudian ada teori sosial disorganisasi. Pada tahun 1942, Clifford Shaw dan Henry D. McKay mengembangkan teori sosial disorganisasi yang merupakan bagian dari teori ekologi kriminal. Mereka meneliti hubungan antara lingkungan sosial dan tingkat kejahatan di Chicago. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lingkungan yang mengalami disorganisasi sosial seperti kemiskinan, mobilitas penduduk yang tinggi, dan kerusakan fisik cenderung memiliki tingkat kejahatan yang lebih tinggi. Teori ini menekankan pentingnya stabilitas sosial dan kohesi komunitas dalam mencegah kejahatan. Kemudian ada teori patologi sosial. Ini kita angkat dari pemikiran Kartini Kartono. Disebutkan bahwa semua tingkah laku yang bertentangan dengan norma kebaikan, stabilitas lokal, pola kesederhanaan, moral, hak milik, solidaritas kekeluargaan, hidup rukun bertetangga, disiplin, kebaikan, dan hukum formal itu adalah penyakit masyarakat atau patologi sosial. Selanjutnya ada teori strain. Menurut teori strain, ketegangan atau tekanan yang dialami individu akibat ketidakmampuan mencapai tujuan yang diinginkan dapat mendorong mereka melakukan kejahatan, termasuk kejahatan lingkungan. Robert Camerton sebagai salah satu pengusung teori strain pada tahun 1930-an mengemukakan bahwa dalam suatu masyarakat yang menjadi teratas tidaklah dibagikan secara merata. Sangat sedikit anggota kelas bawah mencapainya. Teori Merton menjelaskan kejahatan di Amerika Serikat, yaitu terjadinya disparitas yang luas dalam hal pendapatan di antara kelas-kelas masyarakat berbeda. Meski Merton berpendapat bahwa kekurangan legitimate means, yaitu cara yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mencapai tujuan, itu dapat menciptakan masalah. Dia juga berpendapat bahwa tingginya angka penyimpangan tidak dapat semata-mata dijelaskan atas dasar kekurangan sarana-sarana tadi. Pada dekade-dekade berikutnya, teori ekologi kriminal terus berkembang dengan berbagai pendekatan baru. Salah satu pendekatan modern adalah teori broken window atau broken window theory yang dikembangkan oleh James Q. Wilson dan George L. Kelling pada tahun 1982. Teori ini menyatakan bahwa kerusakan kecil dan ketidakteraturan di lingkungan seperti jendela yang pecah atau grafiti dapat menciptakan persepsi bahwa lingkungan tersebut tidak teratur dan tidak diawasi, sehingga mendorong perilaku kriminal. Nah, teori jendela pecah ini atau broken window theory ini juga dipakai oleh kepolisian dalam
melaksanakan tindakan-tindakan policing, yaitu memberi contoh yang baik kepada masyarakat sehingga menutup keluarnya perilaku-perilaku kriminal tersebut. Dari pembahasan tentang teori ekologi kriminal tadi, kita dapat menarik satu poin penting bahwa ada sesuatu hal yang mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan. Dalam hal ini adalah kejahatan lingkungan. Apa saja kejahatan lingkungan tersebut? Kita akan membahas hal tersebut satu persatu. Ya. Pertama, kita akan membahas tentang kejahatan lingkungan yang terkait dengan pencemaran air dan udara. Menurut SK Menteri Kependudukan Lingkungan Hidup nomor 02 Men KLH 1988, pencemaran adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam air atau udara dan atau berubahnya tatanan atau komposisi air dan udara oleh kegiatan manusia dan proses alam, sehingga kualitas air atau udara bahkan tanah menjadi berkurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Nah, pencemaran adalah masuknya zat atau energi ke dalam lingkungan yang menyebabkan kerusakan atau gangguan. Pencemaran dapat terjadi di udara, air, dan tanah. Contoh pencemaran udara adalah emisi gas beracun dari kendaraan bermotor dan pabrik. Pencemaran air sering disebabkan oleh limbah industri dan rumah tangga yang dibuang ke sungai dan laut tanpa pengolahan yang memadai. Pencemaran tanah bisa terjadi akibat penggunaan pestisida dan bahan kimia berbahaya dalam pertanian. Dampak dari pencemaran sangat luas, mulai dari gangguan kesehatan manusia seperti penyakit pernapasan dan penyakit kulit hingga kerusakan ekosistem yang mengancam. Kejahatan lingkungan selanjutnya adalah penebangan hutan secara ilegal. Penebangan dan penggundulan hutan mengancam keanekaragaman hayati dan mempercepat perubahan iklim ke arah pemanasan global. Perusakan hutan adalah tindakan penebangan pohon secara ilegal atau tidak mempertimbangkan konteks keberlanjutan yang mengakibatkan hilangnya hutan, padahal hutan memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem, menyerap karbon dioksida dan menyediakan habitat bagi berbagai spesies flora dan fauna. Penebangan hutan secara besar-besaran untuk kepentingan industri kayu, pertanian, pembangunan infrastruktur menyebabkan hilangnya habitat alami, peningkatan emisi gas rumah kaca, dan perubahan iklim. Selain itu, perusakan hutan juga mengancam kehidupan masyarakat adat yang bergantung pada hutan dan kelangsungan hidup mereka. Kejahatan lingkungan selanjutnya adalah perdagangan satwa liar. Perdagangan satwa liar adalah aktivitas ilegal yang melibatkan penangkapan, penjualan, pembelian hewan-hewan yang dilindungi. Satwa liar seringkali diperdagangkan untuk diambil bagian tubuhnya, seperti gading gajah, kulit harimau, cula badak yang memiliki nilai ekonomi tinggi di pasar gelap. Perdagangan satwa liar tidak hanya mengancam kelangsungan hidup spesies yang diperdagangkan, tetapi juga mengganggu keseimbangan ekosistem. Selain itu, perdagangan satwa liar juga dapat menjadi sumber penyebaran penyakit zoonosis, yaitu penyakit yang dapat menular dari hewan ke manusia. Kejahatan lingkungan selanjutnya adalah penangkapan ikan secara ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur. Istilah barunya adalah illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing, yaitu praktik yang merusak ekosistem laut. Metode seperti penggunaan bom ikan dan racun dapat menghancurkan terumbu karang dan habitat laut lainnya. Selain itu, penangkapan ilegal ikan secara berlebihan mengancam populasi ikan dan keseimbangan ekosistem laut.
Disebut illegal fishing, ini terjadi ketika ikan ditangkap oleh orang atau kapal asing di perairan suatu negara tanpa izin dari negara tersebut atau melanggar perundang-undangan yang berlaku. Ya. Ada lagi unreported fishing. Kategori ini mencakup penangkapan ikan yang tidak dilaporkan dengan benar kepada instansi yang berwenang. Ya. Ada lagi unregulated fishing. Ini terjadi ketika ikan ditangkap di wilayah yang belum memiliki ketentuan pelestarian dan pengolahan serta pengelolaan yang jelas serta tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Jadi kalau dulu kita cuma mengenal illegal fishing, sekarang kita mengenal illegal, unreported, unregulated fishing. Kejahatan lingkungan selanjutnya adalah pembuangan limbah berbahaya. Pembuangan limbah berbahaya seperti bahan kimia industri, limbah medis, limbah elektronik ke lingkungan tanpa pengolahan yang tepat dapat menyebabkan pencemaran tanah dan air. Limbah berbahaya ini dapat mengandung zat-zat beracun yang berbahaya bagi kesehatan manusia dan hewan. Limbah berbahaya adalah jenis limbah yang mengandung zat-zat yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan manusia dan lingkungan hidup. Ya. Ada beberapa karakteristik limbah berbahaya ini. Pertama adalah mudah terbakar. Limbah ini dapat memicu timbulnya api dengan cepat. Jika suhu mencapai 60 derajat Celcius, limbah dianggap mudah terbakar. Kemudian ada limbah berbahaya lain lagi yang bersifat korosif. Limbah berbahan asam atau basa yang mampu merusak lapisan besi. Ada lagi limbah berbahaya reaktif. Limbah ini tidak stabil dalam kondisi normal dan dapat memicu ledakan, serta menghasilkan asap, menghasilkan gas, uap beracun saat dipanaskan. Ada lagi limbah berbahaya beracun. Ya. Limbah ini berbahaya atau bahkan mematikan jika dihirup atau diserap oleh makhluk hidup. Penting penanganan limbah berbahaya ini merupakan tanggung jawab semua pihak ya untuk membuang limbah berbahaya dengan benar. Hukum di banyak negara mengatur pembuangan limbah ini dan pelanggaran dapat berakibat pada denda dan hukuman badan. Kita perlu juga mempelajari hukum setempat. Di Indonesia tata cara pengelolaan dan pembuangan limbah diatur oleh Badan Lingkungan Hidup BLH di setiap kota itu ya. Jenis sampah rumah tangga juga ada yang berbahaya ya. Seperti produk sisa otomotif, oli mesin dibuang sembarangan, baterai, lampu pijar yang mengandung merkuri serta bahan kimia pembersih rumah tangga ini juga bagian dari limbah berbahaya yang seharusnya dibuang dengan prosedur yang dianjurkan ya. Jadi dinetralisir dulu konteks berbahayanya itu. Kejahatan lingkungan selanjutnya adalah masalah pembakaran hutan dan lahan. Di Indonesia ini sudah menjadi tradisi ya di beberapa daerah itu untuk membersihkan lahan mereka bakar ya. Pembakaran hutan dan lahan seringkali dilakukan untuk membuka lahan pertanian atau perkebunan. Ini adalah praktik yang merusak lingkungan. Asap dari pembakaran dapat menyebabkan polusi udara yang parah, mengganggu kesehatan masyarakat, berkontribusi pada perubahan iklim. Ya. Indonesia beberapa kali mendapat protes dari negara Malaysia ya masalah asap pembakaran hutan dan lahan ini yang sampai ke Malaysia ya. Dampak kebakaran hutan dan lahan itu menghasilkan asap yang tersebar di udara. Asap ini mengandung partikel berbahaya dan gas seperti karbon dioksida atau CO2. Polusi udara ini dapat menyebabkan gangguan pernapasan, infeksi saluran pernapasan atas atau disebut ISPA dan asma. Kemudian emisi gas dari kebakaran hutan dan lahan termasuk CO2 berkontribusi pada pemanasan global dan perubahan iklim.
Kemudian kebakaran merusak ekosistem hutan dan mengancam flora dan fauna yang hidup di sana. Hutan yang gundul akibat kebakaran juga tidak dapat menampung cadangan air saat musim hujan sehingga memicu longsor dan banjir. Hasil penelitian, sekitar 98% kebakaran hutan dan lahan di Indonesia disebabkan oleh ulah manusia, baik karena kesengajaan maupun kelalaian. Artinya ini masuk dalam konteks kejahatan yang harus diantisipasi oleh kepolisian. Pembukaan lahan untuk pertanian dan perkebunan adalah salah satu contoh sumber kebakaran hutan dan lahan. Kemudian penyebab kebakaran lainnya adalah musim kemarau, tapi itu cuma sekitar 2% ya. Musim kemarau meningkatkan risiko kebakaran karena kondisi kering dan cuaca panas. Nah, dalam hal ini perlu dilakukan upaya-upaya pencegahan, ya, edukasi kepada masyarakat, kemudian mengembangkan teknologi pengolahan lahan yang tepat, ya, sehingga metode pembakaran hutan dan lahan ini dapat diminimalisir. Kemudian perlu meningkatkan kerjasama antara instansi pemerintah, LSM, dan masyarakat untuk memantau dan menanggulangi kebakaran ataupun pembakaran hutan dan lahan ini. Kejahatan lingkungan selanjutnya adalah penambangan ilegal. Penambangan ilegal, baik itu penambangan emas, batu bara, atau mineral lainnya, sering kali dilakukan tanpa memperhatikan dampak lingkungan. Penambangan ilegal dapat menyebabkan kerusakan hutan, pencemaran air, tanah longsor. Selain itu, ada juga penggunaan merkuri ya dalam penambangan emas. Ini dapat mencemari sungai dan laut. Penambangan ilegal memiliki dampak serius terhadap lingkungan dan masyarakat. Dampak tersebut antara lain adanya kerusakan lingkungan. Praktek penambangan ilegal menyebabkan kerusakan pada ekosistem, tanah yang digali tanpa perencanaan dan tanpa mekanisme reklamasi meninggalkan void atau lubang yang tidak dapat dimanfaatkan kembali. Selain itu, limbah dari penambangan ilegal sering tidak dikelola dengan baik, mengakibatkan pencemaran air dan tanah. Kemudian timbul gangguan sosial. Aktivitas penambangan ilegal dapat memicu konflik sosial di masyarakat. Selain itu, keberadaan penambang ilegal seringkali mengganggu keamanan dan kesehatan warga di sekitar penambangan ilegal tersebut. Akibat penambangan ilegal ini, ada beberapa kerugian negara dan kerugian dalam bidang ekonomi. Ya. Penambangan ilegal tidak membayar penerimaan negara bukan pajak, PNBP atau pajak. Akibatnya negara kehilangan pendapatan yang seharusnya dapat digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Ya. Kemudian ada kesenjangan ekonomi. Selain merugikan negara, penambangan ilegal juga memperparah kesenjangan ekonomi karena hanya sebagian orang yang mendapat manfaat dari kegiatan ini. Bahaya lingkungan khususnya pada penambangan emas ilegal tadi sudah disebutkan ya, penggunaan merkuri yang kemudian menyebar kemana-mana ini dapat mencemari sumber air dan berujung pada mengancam kesehatan masyarakat. Kejahatan lingkungan selanjutnya adalah masalah perburuan liar ya. Perburuan liar adalah tindakan menangkap atau membunuh hewan liar tanpa izin atau melanggar hukum. Perburuan liar seringkali dilakukan untuk mendapatkan bagian tubuh hewan yang bernilai tinggi. Di depan tadi sudah disampaikan seperti gading gajah, kulit harimau, tanduk badak. Tindakan ini mengancam kelangsungan hidup spesies yang dilindungi dan mengganggu keseimbangan ekosistem. Perburuan liar merupakan sebuah isu yang menggugah perasaan dan memiliki dampak besar pada lingkungan dan keberagaman hayati. Perburuan liar atau disebut juga poaching
adalah praktik ilegal memburu dan membunuh satwa liar, terutama hewan yang dilindungi atau terancam punah. Dampaknya, perburuan liar telah diakui sebagai salah satu ancaman utama terhadap keanekaragaman hayati. Beberapa contoh perburuan liar di Indonesia. Di Rimba, Sumatera, itu ada seorang mantan pemburu liar mengaku telah membunuh lebih dari 200 harimau Sumatera. Mereka menjerat kaki harimau dengan kawat baja lalu membunuhnya dengan cara ditembak atau dipukul dengan kayu. Kemudian ada lagi keanekaragaman hayati di Sumatera. Ini menjadi target para pelaku pemburuan liar karena banyak spesies unik dan terancam punah. Kembali lagi bahwa upaya penanggulangannya itu adalah penegakan hukum, pendidikan, dan kesadaran terhadap masyarakat secara luas. Kemudian perlu ada program pemberdayaan agar para pemburu liar tersebut diberdayakan pada bidang-bidang di luar perburuan liar, atau mereka mengalihkan aktivitas perburuan liarnya kepada aktivitas yang lain yang lebih positif. Baik, kita sudah membahas bahwa ada teori ekologi kriminal di satu sisi, kemudian ada kejahatan lingkungan di sisi lainnya. Nah, pertemuan kedua konteks ini muncul satu konteks baru, bagaimana penerapannya? Bagaimana penerapan teori ekologi kriminal terhadap kejahatan lingkungan? Penerapan teori ekologi kriminal terhadap kejahatan lingkungan merupakan pendekatan yang memeriksa hubungan antara lingkungan fisik, sosial, dan kejahatan. Dalam konteks kejahatan lingkungan, teori ini memberikan wawasan yang menarik. Ada perspektif teori ekologi kriminal terkait lingkungan fisik. Teori ini mengakui bahwa lingkungan fisik mempengaruhi tingkat kejahatan. Tadi sudah disebutkan pada pembahasan tentang teori. Misalnya daerah dengan ketidaksetaraan sosial, kurangnya pengawasan, atau infrastruktur yang rusak cenderung memiliki tingkat kejahatan yang lebih tinggi. Kemudian faktor-faktor sosial seperti kemiskinan, ketidaksetaraan, ketidakstabilan sosial juga berperan dalam kejahatan lingkungan. Dalam perspektif korban pada teori ekologi kriminal, terdapat paradigma green epistemologi. Korban tindak pidana lingkungan sesungguhnya adalah lingkungan itu sendiri. Karena itu perlu penegakan hukum dan perlindungan lingkungan. Model pendekatan yang mengakomodir kepentingan lingkungan sebagai korban kejahatan perlu diperhatikan. Ini melibatkan penegakan hukum yang efektif untuk melindungi lingkungan hidup. Penting bagi masyarakat untuk memahami asal-usul dan dinamika kejahatan lingkungan agar dapat mencegahnya. Dalam pembahasan di awal telah disebutkan bahwa di Indonesia itu ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang hukum lingkungan. Ini terkait dengan konteks pengawasan dan penegakan hukum pada lingkungan hidup. Meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap aktivitas yang merusak lingkungan. Ini termaktub dalam undang-undang tersebut. Pengawasan lingkungan hidup bertujuan untuk memantau dan mengawasi aktivitas yang berpotensi merusak atau mencemari lingkungan. Ini melibatkan stakeholder seperti pemerintah, masyarakat, kemudian proses-proses penerbitan izinnya. Penegakan hukum lingkungan itu ada preventif, ada represif. Preventif menggunakan instrumen pengawasan dan perizinan untuk mengendalikan dampak lingkungannya.
Kemudian represif melibatkan proses hukum jika terjadi pelanggaran, termasuk sampai proses ke pengadilan. Nah, di sini terdapat peran kepolisian, sehingga perlu dipelajari lebih jauh. Ya. Tantangan dalam implementasi pengawasan dan penegakan hukum lingkungan ini pertama adalah integrasi sistem. Pengawasan lingkungan itu perlu integrasi dengan sistem online single submission yang digunakan untuk penerbitan izin usaha. Nah, mungkin ada beberapa wilayah yang sudah menggunakan OSS atau online single submission, tetapi daerah lainnya mungkin masih terpisah-pisah. Kemudian tantangan dalam implementasi pengawasan dan penegakan hukum lingkungan ini juga ada masalah keterbatasan personil. Terbatasnya pejabat pengawas lingkungan hidup mengakibatkan beberapa objek pengawasan luput dari pengamatan. Kemudian masalah proses pembuktian. Ada perubahan pada pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Ini menuntut pengawas lingkungan memiliki kompetensi hukum untuk membuktikan pelanggaran di pengadilan. Untuk mendukung proses pengawasan dan penegakan hukum dalam konteks lingkungan hidup ini, perlu pemetaan kriminalitas. Bisa menggunakan sistem informasi geografis atau GIS untuk memetakan dan menganalisis pola kejahatan di berbagai wilayah. Analisis ini membantu dalam mengidentifikasi hotspot atau titik-titik panas kejahatan, serta memahami faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi distribusi kejahatan. Pemetaan kriminalitas lingkungan menggunakan sistem informasi geografis atau GIS adalah aplikasi yang memanfaatkan teknologi GIS untuk memetakan dan menganalisis kejahatan yang terjadi di lingkungan. Konsep dasar sistem informasi geografis ini menggabungkan data geografis atau lokasi dengan informasi lainnya dalam konteks pemetaan kriminalitas. Menggunakan GIS dapat menggambarkan persebaran kejahatan di peta. Ini membantu identifikasi daerah rawan dan pola kejahatannya. Manfaat pemetaan kriminalitas dalam konteks kejahatan lingkungan ini adalah kita dapat mengidentifikasi daerah rawan. Misalnya, di mana daerah rawan kebakaran? Di mana daerah rawan perburuan liar? Di mana daerah rawan pembuangan limbah berbahaya? Itu identifikasi daerah rawannya. Kemudian dapat membantu untuk menyusun perencanaan keamanannya. Dapat membantu memanajemen atau menata kelola keterlibatan masyarakat. Ya. Nah, implementasinya penggunaan teknik data mining seperti cluster K-min itu dapat mengelompokkan data kriminal, ya. Bisa disebut data mining. Kemudian dapat mendukung visualisasi web GIS. Dalam hasil pemetaan dapat diakses, data hasil pemetaan dapat diakses melalui aplikasi web GIS, memudahkan masyarakat dan pihak berwenang melihat persebaran kejahatan. Dalam konteks pengawasan dan penegakan hukum pada lingkup kejahatan lingkungan hidup ini, perlu ada penilaian risiko lingkungan, yaitu mengidentifikasi area yang rentan terhadap kejahatan lingkungan, seperti pencemaran, perusakan hutan, perdagangan satwa liar. Dengan memahami faktor-faktor lingkungan yang berkontribusi terhadap kejahatan ini, langkah-langkah pencegahan dapat diambil untuk melindungi lingkungan. Penilaian risiko lingkungan atau environmental risk assessment adalah proses yang mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi risiko dan bahaya yang dapat mengancam lingkungan akibat aktivitas suatu bisnis atau organisasi. Dengan konteks kejahatan lingkungan, penilaian risiko menjadi semakin penting.
Pentingnya adalah untuk mengidentifikasi risiko, kemudian untuk memprioritaskan tindakan. Jadi ada berbagai masalah lingkungan hidup, tetapi kalau kita langsung lakukan tindakan secara bersamaan ke berbagai sudut, tentu kekurangan personil, kekurangan teknologi, kekurangan infrastruktur dan sebagainya. Maka perlu urutan atau prioritas tindakan sehingga secara bertahap masalah lingkungan hidup dapat dikendalikan. Langkah-langkah dalam penilaian risiko lingkungan terkait kejahatan lingkungan ini adalah identifikasi hazard, ya. Mengidentifikasi jenis kejahatan lingkungan yang mungkin terjadi seperti pencemaran air, kerusakan hutan, atau perdagangan satwa liar. Selanjutnya, menilai sejauh mana dampak kejahatan tersebut terhadap lingkungan dan seberapa sering kejahatan itu terjadi. Selanjutnya, membandingkan risiko dengan ambang batas yang dapat diterima dan menentukan apakah tindakan perlu diambil. Selanjutnya, merancang strategi untuk mengurangi risiko, termasuk pencegahan, pengawasan, penegakan hukum, dan sebagainya. Ini mungkin masuk dalam konteks mitigasi, ya. Contoh penerapan penilaian risiko lingkungan dalam kejahatan lingkungan ini misalnya masalah pembalakan liar. Penilaian risiko dapat membantu mengidentifikasi area hutan yang rawan pembalakan liar dan merancang tindakan pengawasan yang efektif. Kemudian dalam konteks penambangan ilegal, evaluasi risiko dapat membantu menentukan prioritas penegakan hukum terhadap penambang ilegal. Kemudian terhadap perdagangan limbah. Jadi limbah juga diperdagangkan. Terjadi beberapa kali ada pihak yang mengekspor limbah dari Singapura masuk ke Indonesia, ya. Meskipun kemudian tidak diketahui siapa pihak yang mengimpor tersebut. Tetapi bisa di browsing, ya, di internet, ada impor limbah B3 dari Singapura ke Indonesia. Jadi bukan cuma pembuangan limbah berbahaya secara sembarangan, secara ilegal, tetapi juga perdagangan limbah pun ada. Dalam konteks perdagangan limbah, penerapan penilaian risiko lingkungan adalah membantu mengidentifikasi jalur perdagangan limbah dan mengambil langkah untuk menghentikannya. Penerapan teori ekologi kriminal dalam kejahatan lingkungan itu meliputi juga masalah pendidikan dan kesadaran, yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan dan dampak negatif dari kejahatan lingkungan. Pendidikan lingkungan memainkan peran krusial dalam membentuk kesadaran dan pemahaman kita tentang isu-isu lingkungan. Pendidikan lingkungan hidup adalah upaya membangun kesadaran dan tanggung jawab sosial terhadap lingkungan di kalangan masyarakat pada umumnya, ya. Ini bukan hanya tentang memberikan pengetahuan tetapi juga mengajarkan nilai-nilai positif terkait lingkungan seperti cinta lingkungan, tanggung jawab terhadap lingkungan, dan kepedulian terhadap keberlanjutan alam. Peran pendidikan dalam membangun kesadaran lingkungan ini antara lain memberikan pemahaman tentang ekosistem, siklus alam, sumber daya alam, dan dampak aktivitas manusia terhadap lingkungan. Selain pengetahuan, pendidikan juga menanamkan nilai-nilai positif terhadap lingkungan, seperti rasa cinta, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap lingkungan. Kesadaran yang diperoleh melalui pendidikan mendorong tindakan nyata untuk menjaga lingkungan, seperti mengurangi sampah plastik, menghemat air, dan mendukung pelestarian alam. Dampak positif pendidikan lingkungan ini antara lain lahirnya generasi peduli lingkungan, kemudian
Kesadaran yang diperoleh melalui pendidikan mempengaruhi perilaku sehari-hari, baik dalam penggunaan sumber daya maupun dalam mendukung keberlanjutan alam. Penerapan selanjutnya adalah pemberdayaan komunitas. Ini melibatkan komunitas lokal dalam upaya pelestarian lingkungan dan pencegahan kejahatan lingkungan. Melibatkan komunitas lokal ini adalah langkah kunci dalam menjaga lingkungan dan mencegah kejahatan lingkungan. Beberapa cara untuk melibatkan komunitas lokal ini adalah pendidikan dan kesadaran. Jadi kembali lagi, pendidikan dan kesadaran. Perlu diadakan lokakarya, seminar, kampanye, edukasi tentang pentingnya pelestarian lingkungan, mengajak masyarakat lokal untuk berpartisipasi dalam memahami dampak negatif kejahatan lingkungan, menggunakan platform media sosial dan saluran komunikasi lokal untuk menyebarkan informasi tentang isu lingkungan dan cara melibatkan diri. Kemudian perlu dilakukan kolaborasi dalam proyek lingkungan. Ajak komunitas lokal untuk berpartisipasi dalam proyek lingkungan seperti penanaman pohon, pembersihan pantai atau pemulihan ekosistem, mengembangkan program ekowisata yang melibatkan masyarakat lokal. Perlu dilakukan upaya pengelolaan sumber daya alam bersama, melibatkan masyarakat lokal, melibatkan komunitas lokal dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan sumber daya. Selanjutnya perlu penguatan kapasitas masyarakat dengan cara memberikan pelatihan tentang teknik pelestarian lingkungan seperti pengelolaan sampah, penghijauan atau penggunaan energi terbarukan. Membantu komunitas lokal mengembangkan usaha berbasis lingkungan seperti kerajinan tangan dari bahan daur ulang atau agrowisata. Ini adalah konteks penerapan teori ekologi kriminal dalam kejahatan lingkungan dalam domain pemberdayaan komunitas. Penerapan selanjutnya adalah kebijakan dan regulasi. Mengembangkan kebijakan dan regulasi yang lebih ketat untuk melindungi lingkungan dan mencegah kejahatan lingkungan. Mengembangkan kebijakan dan regulasi yang lebih ketat untuk melindungi lingkungan dan mencegah kejahatan lingkungan adalah langkah penting dalam menjaga keberlanjutan alam kita. Beberapa langkah terkait dengan kebijakan regulasi ini adalah memperkuat regulasi yang ada. Perlu dilakukan peninjauan kembali peraturan yang sudah ada dan memastikan mereka memadai untuk mengatasi isu-isu lingkungan saat ini. Kemudian jika perlu memperkuat sanksi dan penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan. Selanjutnya melakukan kolaborasi dengan pihak terkait, pelibatan pemerintah, lembaga lingkungan, sektor swasta dan masyarakat sipil dalam merancang kebijakan. Bekerja sama dengan baik, mengidentifikasi celah dan mengatasi tantangan dalam pelaksanaan kebijakan. Kemudian fokus pada pelestarian lingkungan. Kadang-kadang ketika dalam melakukan membuat satu kebijakan dan regulasi itu kemudian melebar kemana-mana sehingga tidak fokus lagi pada konteks pelestarian lingkungan. Kebijakan harus selalu berorientasi pada pelestarian lingkungan. Pertimbangkan dampak jangka panjang dan berkelanjutan. Memprioritaskan perlindungan hutan, lahan basah, dan habitat alami lainnya. Selanjutnya, kebijakan dan regulasi tersebut harus juga menyentuh konteks edukasi dan kesadaran masyarakat, serta pemanfaatan teknologi dan data. Ada side player ini mengemukakan tentang konteks kebijakan, regulasi, dan instrumen lingkungan hidup yang lengkap. Sebelumnya telah disinggung bahwa
dalam konteks kebijakan dan regulasi ini ada konteks pengembangan kebijakan. Kita bahas lebih jauh tentang pengembangan kebijakan ini ya. Menggunakan hasil analisis ekologi kriminal untuk mengembangkan kebijakan dan strategi pencegahan kejahatan yang lebih efektif ya. Menggunakan hasil analisis ekologi kriminal untuk mengembangkan kebijakan dan strategi pencegahan kejahatan lingkungan adalah langkah yang sangat penting. Beberapa tahap pemanfaatan analisis ekologi kriminal ini dalam pengembangan kebijakan antara lain mengidentifikasi pola spasial kriminal. Ada yang disebut dengan dot density analysis, yaitu menganalisis konteks lingkungan dan kejahatan lingkungan. Ini memungkinkan kita untuk melihat persebaran lokasi kriminalitas lingkungan di suatu wilayah. Dengan mengetahui area yang rawan, kita dapat mengarahkan sumber daya dan pengawasan ke tempat-tempat yang membutuhkan perhatian secara lebih. Kemudian ada korelasi faktor ekologi. Identifikasi faktor-faktor ekologi yang berkorelasi dengan tingkat kriminalitas. Misalnya masalah kepadatan penduduk, masalah pemukiman, masalah pengangguran, atau kawasan komersil yang mempengaruhi kejahatan di suatu wilayah. Kemudian dalam konteks pengembangan kebijakan ini perlu juga dilakukan penguatan pengawasan ya. Pada area rentan itu perlu penguatan pengawasan ya. Kemudian dengan adanya kemajuan industri 4.0, kita dapat memanfaatkan teknologi AI, teknologi drone, teknologi CCTV untuk membantu penguatan pengawasan ini. Selanjutnya, pengembangan kebijakan ini juga menyangkut masalah memperkuat hukum dan peraturan. Perlu dilakukan penguatan penegakan hukum terkait perlindungan lingkungan. Sanksi yang tegas akan memberikan efek jerak pada pelaku kejahatan. Perlu ada kolaborasi dengan pihak yang berwenang. Dan terakhir dalam pengembangan kebijakan terkait dengan kejahatan lingkungan ini, kembali lagi tidak bisa dikesampingkan peran serta masyarakat. Karena itu masyarakat perlu diedukasi, perlu dilakukan kampanye kesadaran masyarakat, ya, disosialisasikan kebijakan dan pentingnya melindungi lingkungan kepada masyarakat, mengajak masyarakat berperan aktif dalam pencegahan kejahatan lingkungan. Konteks terakhir penerapan teori ekologi kriminal dalam kejahatan lingkungan ini adalah pentingnya kerjasama, ya, baik secara lokal, nasional, kawasan, ataupun internasional. Kerjasama internasional memainkan peran krusial dalam mengatasi masalah kejahatan lingkungan. Ada ASEAN dan kerjasama regional ya. Negara-negara anggota ASEAN ini perlu berkolaborasi dalam penegakan hukum dan pertukaran informasi terkait kejahatan lingkungan. Seperti pembalakan liar atau kebakaran hutan, ini sering sekali bersinggungan dengan warga negara asing dari negara tetangga ya. Kemudian PBB dan organisasi internasional lainnya perlu memfasilitasi kerjasama antar negara dalam mengatasi isu lingkungan. Perlu ada pengembangan kebijakan bersama melalui perjanjian internasional, melalui forum diskusi. Perlu ada penegakan hukum bersama sehingga ketika ada konteks-konteks di mana diperlukan langkah ekstradisi, maka internasional
atau lingkup ASEAN setidaknya dapat bekerja sama dalam ekstradisi ini. Kerjasama dalam ekstradisi memungkinkan pelaku kejahatan lingkungan yang melarikan diri ke negara lain dapat diadili secara hukum. Kemudian perlu pembentukan tim gabungan antar negara untuk menyelidiki dan menindak pelaku kejahatan lingkungan. Kemudian kembali lagi, pendidikan dan kesadaran global perlu dikampanyekan, perlu edukasi, perlu kerjasama internasional dalam memperkuat kampanye kesadaran global tentang pentingnya lingkungan dan dampak negatif dari kejahatan lingkungan. Perlu pendekatan bersama untuk memastikan bahwa isu lingkungan diperhatikan secara global dan secara kawasan maupun secara nasional, sehingga dapat diambil tindakan untuk melindungi lingkungan kita. Slide yang tertayang saat ini menunjukkan bahwa semua konteks terkait kejahatan lingkungan dan teori ekologi kriminal telah kita bahas secara tuntas satu persatu. Semoga pembahasan kita tentang kejahatan lingkungan dan teori ekologi kriminal dapat memberikan wawasan dan pemahaman lebih dalam. Ingat bahwa kita semua memiliki peran dalam menjaga lingkungan dan mencegah kejahatan. Mari bersama-sama berkontribusi untuk menjaga bumi agar tetap lestari dan aman bagi generasi mendatang. Sebagai penekanan, perlu diingat bahwa kejahatan lingkungan merupakan perbuatan melanggar hukum yang merugikan lingkungan dan ekosistem kehidupan di bumi, menyebabkan perubahan tatanan dan struktur alam sehingga tidak seimbang lagi, yang ujung-ujungnya akan merugikan manusia dan makhluk hidup lainnya. Upaya pencegahan dan penegakan hukum yang lebih baik sangat penting untuk menjaga keberlanjutan planet kita. Teori ekologi kriminal menekankan bahwa lingkungan fisik dan sosial memengaruhi tingkat kejahatan. Banyak faktor yang memainkan peran penting dalam munculnya perilaku kriminal. Sampai di sini pembahasan tentang masalah sosial dan isu kriminologi pada konteks lingkungan dengan sub pembahasan kejahatan lingkungan dan teori ekologi kriminal selesai. Pada pertemuan berikutnya, pembahasan masalah sosial dan isu kriminologi pada konteks lingkungan akan mengangkat sub pembahasan tentang analisis ekologis terhadap kejahatan lingkungan. Sekian, terima kasih, selesai.